Oke, assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah duduk di samping saya, Uriati Zulkifli ya, betul sekali ya. Ini saya panggil Uni, kakak, ibu atau apa ini? Uni, silakan. Uni saja lah ya. Oke, Uni Ur. Kita baru kenal ya kayaknya ya. Ur atau Uri, silakan. Oke, sebenarnya Uni Ur ini adalah kita satu kampung ya, di sebuah lereng di kaki Gunung Sago sana, di Jorong Padang Panjang, Nagari, Sekabu-Kabu, Tanjung Haru, Padang Panjang. Uni merasa bangga satu kampung dengan saya atau gimana? Ya, tentu saja bangga. Oke, saya yang sebenarnya bangga sama Uni yang baru kemarin mendapatkan penghargaan sebagai pendamping Pamsimas yang diutus dari Kabupaten 50 Kota. Benar sekali Uni. Itu dalam rangka apa itu kemarin di Jakarta ya? Sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Uni sebenarnya pendamping atau fasilitator ini? Maksudnya gimana ini Uni? Fasilitator itu tugasnya mendampingi masyarakat. Mendampingi masyarakat. Oke, kita ke intinya. Pamsimas itu apa sebenarnya Uni? Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Nah, Uni sebagai pendamping atau fasilitator, kerjanya seperti apa Uni? Ini dulu ya. Oke, tapi jangan ke sana dulu. Uni sekarang masih berkutat di Pamsimas ya. Udah berapa lama ini? Sejak akhir tahun 2015. Akhir tahun 2015. Berarti sudah hampir 6 tahun ya. Kenapa ini Uni memilih di sana? Uni kan dulu kalau nggak salah kuliah di Riau ya, di jurusan perhubungan ya. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke. Berarti ini saya yakin pasti sekali bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi, kenapa Uni memilih Pamsimas? Ini nggak tersesat nih jalurnya ini. Oh, tersesat. Oke. Ini kenapa? Kalau jurusan kan hubungan internasional, itu untuk jadi diplomat kan. Iya. Kita besar berdiplomasi untuk mempengaruhi orang lain agar sejalan dengan apa yang ditujukan oleh negara kita. Oke, tapi ke internasional ya. Ke internasional. Oke. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Pamsimas itu juga mengajarkan kita untuk berdiplomasi dengan masyarakat. Berdiplomasi dengan masyarakat ya, berunding lah ya. Ya, bagaimana masyarakat untuk setuju dengan program Pamsimas itu sendiri. Jadi menurut saya tidak ada yang tersesat. Allah itu punya tujuan untuk apa yang kita jalani dalam hidup ini. Oke, ini menarik nih ya. Yang saya tahu ini orang yang suka di belakang layar. Saya kan tahu Uni dari kecil bagaimana ya, pemalu lah ya, bukan malu-maluin ya, pemalu, lebih banyak di rumah, lebih banyak menulis. Lalu kalau sudah di jalur ini berarti ini Uni mau tak mau harus banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Ini menjadi kendala nggak Uni? Awalnya mungkin ya. Tapi di situ kita belajar tentang diri kita sendiri. Oke. Kalau bergaul dengan masyarakat itu yang perlu kita harus menjadi baik, jangan pura-pura baik. Menjadi baik ya, jangan pura-pura baik ya, jangan terlihat baik lah ya. Ya. Tapi harus baik sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita merasa diri kita belum baik, perbaikilah diri untuk menjadi lebih baik. Oke ya, orang cerdas pasti statementnya seperti itu ya, merendah ya. Tidak. Oke, nah kita harus dikasih tahu dulu ke pemirsa ya, baru hari Kamis kemarin Uni ya. Uni kita ini yang dari Kabupaten 50 Kota ini menjadi narasumber di Jakarta dalam rangka Rakornas Uni ya. Ya, Rakornas. Rakornas yang ketiga ya, Pamsimas ya. Dan menjadi narasumber di sana ya. Ya. Dan mendapatkan penghargaan ya. 2 ya dari Indonesia ya. Kalau yang Rakornas itu sebagai dari fasilitator itu hanya 1 orang. Hanya 1 orang Uni sendiri ya? Iya. Waduh. Dari ribuan orang itu hanya Uni yang terpilih.
itu mungkin sudah jalannya. Kalau Oke. yang terbaik saya bukan yang terbaik. Masih banyak kawan-kawan saya di luar sana yang kinerjanya lebih baik. Oke. Yang mungkin berjuang untuk mendampingi masyarakat, berdarah-darah, berjibaku dengan waktu untuk menyelesaikan target pekerjaan, terutama bagi kami sekarang yang udah berada di akhir kontrak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi saya hanya mewakili kawan-kawan, mewakili kawan-kawan yang di luar sana. Oke, ini menarik. Kalau dia mewakili, berarti kan kita terlihat oleh kementerian segala macam orang-orang. Sebenarnya apa yang sudah Uni lakukan di Kabupaten 50 kota ini sehingga Uni yang terpilih? Ini se-Indonesia loh, bukan dari kabupaten saja. Se-Indonesia Uni yang terpilih. Yang saya tahu ini lebih dari 30.000 pendamping ya. Ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Tapi hanya satu yang terpilih. Apa yang sudah Uni lakukan untuk Kabupaten 50 kota ini sebenarnya? Sebenarnya apa yang dilakukan 50 kota ini apa yang dilakukan untuk kampung sendiri? Untuk kampung sendiri dulu lah ya. Nah, ya 50 kota adalah kampung kita kan. Oke. Sebenarnya kan saya pulang dulu dari pekerjaan-pekerjaan yang lain, pulang ke Payakumbuh dan membangun 50 kota. Alhamdulillah ada pekerjaan di Pamsimas. Sebelumnya saya juga belum mengetahui Pamsimas itu apa. Oke. Tapi karena ternyata itu adalah pekerjaan yang membantu masyarakat untuk mendapatkan akses air minum. Dan kita tahu sebagai orang Islam ya, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah air. Sedekah air ya. Ya, jadi pekerjaan ini memberikan kepuasan batin tersendiri bahwa kita tidak hanya bekerja, tidak hanya mendapatkan gaji, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk memberi ya. Memberi amal jariahnya terbuka lebar. Insya Allah selama air itu mengalir di masyarakat, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau hati kita ikhlas ya gitu. Jadi makanya dalam pemberdayaan menurut saya yang terpenting itu kualitas hati kita. Ikhlaskah kita melakukan pendampingan terhadap masyarakat? Apa kita berharap balasan atau tidak? Karena ketika keikhlasan itu hilang, mungkin amal jariahnya juga tidak kita dapatkan. Yang kita dapatkan hanya sekedar berapa kita digaji. Oke. Berarti ini yang diperbaiki dulu hati kita ya. Jadi menurut saya kalau dalam pekerjaan itu apapun lah yang kita pekerjakan, jangan pandang posisi kita apa, tapi pandanglah tanggung jawab kita apa di situ. Lakukanlah tanggung jawab kita dan seikhlasnya. Gitu. Karena kita tidak dinilai di dunia ini dengan apa posisi kita, tapi apakah kita sanggup melakukan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Oke, kita tidak dinilai dengan apa posisi kita ya. Nanti yang di akhirat nanti ditanya bukan pekerjaannya apa ya, Pamsimas ya. Kamu apa, host? Pasotaki di dunia TV enggak itu ya. Oke, ini kembali ke pertanyaan yang belum sempat dijawab tadi. Tugas pendamping itu sebenarnya apa? Tugasnya adalah memfasilitasi masyarakat. Kalau dalam program Pamsimas itu adalah untuk bagaimana masyarakat itu mendapatkan program air minum yang layak. Berarti ada perencanaan. Ya, ada perencanaan. Misalnya, tapi perencanaannya itu kita melibatkan masyarakat dari masalah perencanaannya, pelaksanaannya, dan keberlanjutan. Ketika dalam perencanaan kita menggali informasi dari seluruh masyarakat, melibatkan rembuk-rembuk warga, air minum yang mereka butuhkan ini seperti apa? Oh gitu ya. Opsi pilihannya mereka seperti apa? Maunya seperti apa? Sumber air minum apakah ada atau tidak? Nanti apakah di dalam program Pamsimas mereka juga perlu berkontribusi dan bergotong royong atau kami sebut inken. Kalau yang didanai dari pemerintah itu mungkin hanya 70% dan 10% itu dari dana negari, sedangkan 20%-nya itu harus dari masyarakat yang berupa 4% dari dana tunai dan 16% itu dari nilai gotong royongnya. Jadi gotong royong ini dinilai dengan uang, jadi dimasukkan dalam rencana kerja masyarakat. Berarti intinya sebenarnya hanya 4% ya masyarakat yang membayar tunai? Ya, 4%. Itu pun sebelum COVID. Kalau setelah juknis COVID itu ada lagi kelonggaran untuk antara 2-4%. Tetapi dengan syarat yang untuk gotong royongnya lebih tinggi 18%. Lebih tinggi gotong royongnya 18% ya? Tapi umumnya itu 4-16, berarti yang dari masyarakat itu 20%.
mungkin kecil dari pandangan kita. Kalau seandainya dari 100% itu 20%. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang berada di perekonomian yang menengah ke bawah? Karena kebanyakan untuk Pamsimas ini adalah masyarakat yang di pedesaan, kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan dulu waktu mungkin karena kita sekampung, ketika saya SMA, menurut saya kampung saya itu adalah kampung yang udah terisolir ya. Karena ketika kita pergi ke sekolah, sepatu kita berlumuran lumpur karena melewati jalan yang tidak diaspal. Tetapi setelah saya masuk Pamsimas, saya memasuki jorong-jorong yang ternyata masih minim fasilitas. Kita melewati jalan tanah tanpa pengerasan, melewati anak sungai tanpa jembatan, untuk mencapai jorong yang kita tuju. Jadi menurut saya Pamsimas membuka mata hati kita dan bahwa 50 kota itu luas dan masih banyak yang membutuhkan bantuan dari pihak manapun. Oke, nah ini saya lebih tertarik ini dengan hanya 4% sebenarnya masyarakat yang bayar tunai, yang 16% guru ya, sementara yang sisanya itu dibantu oleh pemerintah dan nagari ya. Nagari. Oke, sejauh ini gimana ini respon masyarakat? Respon nagari atau jorong yang telah Uni kunjungi? Alhamdulillah sejauh ini respon masyarakat sangat baik. Walaupun dalam proses itu berjalan kita akan menghadapi kendala pasti banyak kendala. Setiap jorong itu pasti punya satu cerita. Ya, apalagi masyarakat maunya yang praktis. Yang praktis. Oh, semua ini programnya dari pemerintah. Kenapa harus kita guru? Ini programnya dari pemerintah, mengapa harus kita ada iuran lagi? Kenapa nggak masuk PDAM aja? Iya, kenapa tidak masuk PDAM? Dan kenapa ketika program itu sudah selesai, kita memasukkan air, kita harus bayar iuran? Kenapa? Karena bedanya dengan PDAM, ketika kita masuk Pamsimas itu kan milik jorong itu sendiri, dikelola oleh masyarakat, oleh kelompok yang telah dibentuk berdasarkan rembuk masyarakat. Kalaupun ada keuntungannya itu untuk masyarakat sendiri, kita sebagai pendamping hanya memberikan guideline atau juknisnya. Biaya ini untuk apa? Misalnya penyusutan ketika sekian tahun ke depan, sekian tahun ke depan spam ini, sarana air minum ini rusak, kelompok itu sendiri atau masyarakat itu sendiri mampu untuk memperbaiki sarana yang telah dibangun. Iya, ada uang kasnya. Dan dalam pengoperasiannya tentu butuh biaya. Misalnya petugas yang melihat ke sumber air atau terjadi kerusakan. Tidak mungkin kan tidak dibayar. Mungkin. Dan ketika setelah biaya-biaya seperti itu terpenuhi, nanti ada kelebihannya, silakan rembukan dengan masyarakat. Uang itu kita mau ke mana? Untuk saat ini mungkin sudah ada jorong-jorong yang kasnya lebih dari 100 juta, ada yang 60 juta, ada yang 50 juta. Berarti itu kas dari Pamsimas jorong masing-masing ya? Uni nggak berhak juga untuk... Oh tidak, kami hanya mendampingi. Mendampingi ya? Oke. Dah, ini aturannya kita merencanakan dengan masyarakat berunding ya. Berarti nggak ada aturan bakunya ya. Ini sesuai dengan lokalistik masing-masing ya, di daerah masing-masing. Aturan baku guideline-nya tentu ada. Tentu ada ya. Tapi bagaimana misalnya satu jorong ini butuhnya dananya berapa? Apakah opsinya opsi sumur pompa atau gravitasi? Gravitasi itu maksudnya dari aliran dari hulu ke hilir itu. Dari atas ke bawah. Kalau itu untuk 50 kota, kalau sumur bor itu mungkin tidak diizinkan karena kita tidak berada dalam cekungan air tanah. Untuk 50 kota. 50 kota ya. Oke, sejauh ini kendala terbesarnya apa Uni? Ini kan di 50 kota ini struktur daerahnya ini kan nggak rata. Kebanyakan berbukit-bukit. Ini gampang nggak air Uni? Kendala yang kita hadapi adalah mungkin kendala sosial lebihnya ya. Lebih ke kendala sosial ya? Misalnya, itu kendala dari dulu perasaannya. Seandainya ada satu sumber air dan ada pihak-pihak lain yang merasa, oh jika air ini diambil mungkin sawah-sawah kami akan kering Kak.
masalah-masalah seperti itu yang akan kita hadapi. Tapi sampai sejauh ini belum ada ya? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Hanya karena ketakutan fobia sebelum program itu ada. Karena bagi program itu kan milik masyarakat. Seandainya pun terjadi masalah kan bisa kembali dirembukan dengan masyarakat. Apakah ketika sawah ini benar-benar kering, kan bisa saja air itu dimatikan untuk beberapa hari. Atau dibagi pemakaiannya. Ya. Ini bukan air yang mutlak diambil tanpa kesepakatan dan tanpa. Ini bukan maling ya? Ya bukan maling, ini milik kita bersama. Oke, nah ini kita kembali ke hari Kamis kemarin Uni Jakarta. Uni menjadi narasumber. Apa yang Uni bicarakan? Apa yang Uni kemukakan kepada audien yang di sana? Tapi jangan dijawab dulu Uni. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Utaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah Uni Uriati Zulkifli masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Tapi sebelum kita sambung bincang-bincang yang tadi sampai akhir nanti, izin dulu Uni, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan untuk para pemirsa Denai TV dimanapun Anda berada. Karena Denai TV, Denai Kabel akan melaksanakan ulang tahunnya yang ke-10 tanggal 19 Desember nanti, maka banyak sekali acara lomba yang akan kita laksanakan dan sedang berlangsung, yaitu lomba nyanyi tingkat anak-anak, lomba video dengan bertemakan HUT Denai yang ke-10, lomba tari dan musik. Nah, silahkan masyarakat yang ingin berpartisipasi, silahkan kirim videonya di akun Instagram masing-masing dengan menandai akun Denai TV, dengan men-tag akun Denai TV dan pakai tagar sesuai dengan yang tertera di flyer Instagram kita ya di Denai TV. Silahkan berpartisipasi. Tidak ada uang pendaftaran sedikit pun, sepeser pun, gratis ya. Total hadiah 25 juta rupiah termasuk itu ditambah ya bingkisan, plakat, piagam dan lain segala macamnya. Silahkan berpartisipasi, silahkan kirimkan video sekreatif mungkin rebut hadiahnya. Oke, kita mulai lagi nih. Ini udah kayak host profesional saya. Ini saya akan menjadi host nanti di negara luar nih. Saya nggak suka Indonesia nih. Ya. Minimal saya di Zimbabwe, Kongo atau Bangladesh sana lah menjadi host. Oke, ini susah banget ini ketawa ya. Dari dulu orangnya kayak gini nih, nggak pernah berubah nih. Aduh, dia dari dulu sangat pemalu nih Uri kita ini, lebih suka di belakang ya. Kenapa saya tahu? Ya karena saya satu kampung ya. Beliau ini anak Ustadz kondang di kampung kita, anak dari Buya Zulkifli Latif ya. Boleh ya saya sebut kayak gitu ya. Ustadz yang disegani, Buya yang disegani di kampung kita di Jorong Padang Panjang. Oke. Aduh, susah saya ini mengguyon-guyonkan Uni Ur ini ya, orangnya dari kecil sangat pemalu, suka di belakang layar. Tapi sekarang sudah menikah ya, sudah punya anak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, anaknya perempuan ya. Ini basa-basi aja dulu ya. Ya kan lama dulu ya, nggak apa-apa ya. Lama akhirnya bertemu jodoh ya, gara-gara sibuk. Di usia ke-39. Ini yang saya suka nih. Di usia yang 39 baru bertemu dengan jodohnya ya. Mungkin karena ya kalau rahasia Allah pasti ya belum jodohnya. Ini karena kalau menurut saya Uni terlalu lama berkecimpung di dunia pendidikan dan pekerjaan ya. Itu ya. Baru ya di usia 39 baru ketemu ya. Baru ngerti ya. Baru jodoh itu datang. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya ya. Akhirnya. Nggak merasa was-was waktu itu? Uni pasti nggak merasa was-was. Paling orang-orang di sekeliling ya. Ya orang yang lebih was-was itu mungkin orang-orang di sekitar kita. Di sekitar kita ya. Biasanya kan kalau istilah Minangnya angit tadah pada galihnya kan. Yang di sekitar-sekitar ya. Kita baca bahasa apa ini ya? Ini udah talk show ini ya. Bukan podcast lagi ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan di segmen 1 tadi yang belum sempat dijawab ya. Ketika Uni menjadi narasumber di Jakarta kemarin saat Rakornas Pamsimas ya. Di sana kan yang saya tahu dihadiri oleh Menteri PUPR ya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki ya. Kemudian juga Bapak Iskandar dari Menteri Desa ya. Oh, dirjennya. Dirjen ya. Oke.
hostnya kemarin kalau nggak salah Cing Afdel ya, sama Olga Lydia ya. Waduh, saya pengen lah di host sama orang-orang seperti itu ya. Ini sudah kesampaian ya. Oke, ketika Uni diminta menjadi narasumber, apa yang Uni bicarakan, kemukakan kepada mereka tentang Kabupaten 50 Kota? Bagaimana tentang proses Pamsimas di 50 kota? Maksudnya ketika dibicarakan di atas panggung atau ketika terpilih untuk mewakili? Terpilih untuk mewakili dulu lah. Saya awalnya apakah saya pantas untuk mewakili fasilitas seluruh Indonesia? Menurut yang pantas, karena kalau diri saya sendiri belum merasa pantas ya, karena mungkin banyak yang lebih baik dari saya di situ. Tapi jawaban yang menguatkan saya agar bisa untuk pergi itu adalah mungkin yang lebih baik banyak, tapi dalam dirimu kami temukan roh Pamsimas. Dalam diri Uni ditemukan roh Pamsimas ya. Dalam diri saya juga ada roh otak. Itulah menurut mereka ya, saya sendiri juga tidak. Totalitas Uni di Pamsimas ini ya, menurut mereka. Menurut mereka, tapi totalitas atau tidak itu tergantung penilaian masing-masing ya, karena ini orang menilai Uni udah totalitas, apalagi yang Uni ragukan tentang kapasitas Uni. Tetap merasa rendah hati juga. Kalau saya dipilih ya saya langsung juga memang pantas saya kalau duduk di sini. Yang lain itu apa? Saruk-saruk kuaci itu. Itu mungkin salah satu yang karena saya pernah mewakili Pamsimas untuk jadi speaker juga di World Urban Forum di Malaysia. WUF ya? Ya, WUF yang ke-9. 98 negara waktu itu yang mewakili ya? Ya, itu kan untuk speaker juga, untuk sebagai pembicara yang membicarakan tentang program masyarakat, dan sambutan dari negara-negara lain itu untuk program yang melibatkan masyarakat itu menurut saya baik gitu. Karena tidak semua negara memiliki program seperti ini, program yang berbasis masyarakat. Semuanya dilakukan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan dipelihara juga oleh masyarakat. Oke, waktu itu kalau tidak salah 2018 ya, 2018. Yang mewakili Indonesia untuk ke Malaysia, Uni itu kan dari Pamsimas ya? Iya. Sementara dari negara lain enggak kan? Itu kita semacam talkshow. Itu ada mungkin talkshow kita talkshow mini talkshow. Ya, dari negara lain mereka punya program masing-masing yang mereka perlihatkan gitu. Tapi yang dari perwakilan dari negara lain yang saya tahu waktu itu bukan dari maaf kata, itu kan semuanya rata-rata orang-orang berkelas ya. Ya. Ada keraguan waktu itu nih, grogi segala macam. Ini pakai pakaian Minang waktu itu ya. Grogi pasti ada. Karena kita bukan membawa diri kita sendiri. Ketika kita sudah membawa nama Pamsimas, nama Indonesia, kita mungkin harus menjaga nama baik negara kita sendiri dan Pamsimas itu sendiri. Oke. Berat sebenarnya ya. Berat gitu. Karena ketika itu untuk publik ya. Yeah. Beban kita bukan beban pribadi lagi. Sama lah seperti ini ya. Ini merasa terbebani kayaknya ya. Tidak terlalu lantang ini berbicara ya. Ada jaga-jaga jarak, jaga-jaga kata-kata ya. Karena pertanyaannya bukan tentang pribadi ya. Bukan tentang pribadi ya. Tentang pribadi tadi dikit ya. Kalau tentang pribadi mungkin bisa menjadi di pribadi. Iya. Oke. Nah, tadi kembali ke pas di panggung. Apa yang Uni bicarakan tentang, apakah Uni membicarakan tentang program Pamsimas atau tentang Kabupaten 50 Kota ini? Tentang program Pamsimas di Kabupaten 50 Kota. Seperti apa situasi masyarakat yang didampingi, apa tanggapan masyarakat ketika program itu baru pertama kali, dan apa tanggapan masyarakat setelah program itu selesai. Oke. Tapi Uni tetap menyentil ya, gimana Kabupaten 50 Kota ini? Apa yang Uni katakan tentang 50 kota ini yang cepatlah tertangkap oleh masyarakat audien yang di sana?
Mungkin kalau di Bukit Tinggi Jam Gadang. Kalau audien di sana mungkin adalah Kelok 9. Kelok 9 ya. Tapi ada sesuatu yang belum tersampaikan menurut saya. Oke, sampaikan sekarang Uni. Ini waktunya ini. Menurut saya gini, kalau jembatan Kelok 9 mungkin semua orang tahu, apalagi di Departemen PU. Oke. Tapi bertolak belakang dengan megahnya jembatan Kelok 9. Iya. Situasi masyarakat yang kami dampingi itu masih minim fasilitas. Berada di pelosok, tidak ada sinyal, dan tidak ada pengerasan jalan, kurang jembatan, tidak ada sanitasi, tidak ada air minum. Setelah masuknya Pamsimas, alhamdulillah mereka sudah memiliki akses air minum. Oke, saya ngerti itu Uni. Tapi memang jembatan ini diperbagus dulu lah. Nanti untuk kebutuhan masyarakat nanti lah ya. Ini jembatan ini proyeknya besar loh. Ini menghubungkan 2 provinsi loh. Sumatera Barat yang diwakili kabupaten dengan Riau kan. Berarti sebenarnya kalau keinginan Uni secara pribadi lebih baik masyarakat ini dulu ya. Baru jembatan. Mungkin ya. Tidak ada yang lebih baik. Lebih dulu ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih dulu. Menurut yang lebih dulu itu pemerataan yang penting. Pemerataan. Iya. Okay. Apakah prioritas jembatan lebih penting dari masyarakat? Menurut saya juga tidak bisa dibandingkan karena pengguna jembatan dengan pengguna air di masyarakat itu berbeda, pemanfaatannya berbeda. Kalau saya lebih tertarik dengan pengguna air untuk masyarakat. Saya pribadi. Kalau saya pun ingin masyarakat itu mendapatkan akses air minum. Complangnya itu di mana megahnya jembatan, sementara di sisi kalau tidak itu salah satu jorong yang kami dampingi dulu itu adalah Kubang Belamba. Itu benar ketika 2018 itu belum memiliki akses jalan. Terus sekitar 7 km lebih. Sebenarnya jaraknya dari pusat 50 kota itu hanya sekitar 45 km, tetapi ketika hari hujan kami bisa menempuhnya dalam 5 jam. 5 jam. Oke, dari pembahasan kita ini saya ingat Piala Dunia di Brazil. Ketika opening begitu mewahnya kembang api, menghabiskan biaya untuk opening itu triliunan. Sementara di samping stadion banyak gelandangan, prostitusi liar, perampokan, narkoba, segala macam. Tapi kita nggak bahas itu ya. Nah, Uni, kita kembali ke Jakarta hari Kamis kemarin. Setelah Uni menjadi narasumber dan juga mendapatkan plakat. Dan waktu itu saya lihat juga banyak sekali kota kabupaten lain yang mewakili ya, yang mendapatkan penghargaan. Setelah itu Uni dan mereka itu ngapain lagi? Apakah habis di sana saja atau masih ada kelanjutannya? Tapi jangan dijawab dulu, Un. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, Uni Ur masih bersedia duduk di samping saya dan boleh saya katakan lagi beliau ini satu kampung dengan saya dan saya sangat bangga sekali dengan orang-orang yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas, tidak bangga saya. Itu naluri ya. Kalau sudah menjadi kaya raya, itu famili kita, saudara kita. Tapi kalau ekonominya di bawah rata-rata, entah siapa dia ya. Tabiat kampung. Teman masyarakat kita. Oke, Uni, kita kembali ke segmen 2. Tadi pertanyaan ada yang belum sempat dijawab ya. Setelah acara Rakornas kemarin yang dihadiri oleh kementerian segala macam, kemudian diberikan penghargaan baik untuk orang-orang fasilitator ataupun kota kabupaten yang terfavorit ya. Setelah itu apa lagi sih mereka? Diapain lagi ini atau disuruh pulang aja udah habis kelar acaranya? Kalau kabupaten terbaik, kalau tidak salah Pak Menterinya sendiri sudah memberikan kesempatan ya untuk mengajukan beberapa proposal ke Pak Menterinya langsung. Sudah oh ada ya? Ada, kalau untuk bukan untuk 50 kota ya, seperti yang Kaimana itu. Kaimana di Papua Barat. Papua Barat. Saya tahu itu ya, di Papua Barat. Senja di Kaimana. Iya, oke, Senja di Kaimana. Oke, berarti ada program yang langsung diserahkan kepada kementerian ya?
Nah, itu bagi mereka yang mendapatkan penghargaan. Oke. Nah, untuk pendamping atau fasilitator, kembali ke kehidupan normal kembali ke kehidupan normal. Fasilitator. Apakah tidak ditambah misalnya job-job segala macam, program segala macam? Apakah hanya sekedar selembar kertas penghargaan atau sedikit kekerasan dari plakat? Atau belum? Atau ada janji-janji nanti? Kalau menurut saya ya kita tidak harus menerima apapun. Aduh, kalau saya nggak mau, ngapain saya diundang-undang jauh misalnya. Saya diundang oleh Kementerian PUPR, oleh Basuki dan mendapatkan penghargaan. Untuk tampil di situ saja saya masih merasa kurang pantas, apalagi mengharapkan sebuah hadiah. Iya, lah bedanya ya. Orang yang kalau sudah mumpuni di ilmunya, berpengalaman di bidangnya, ulung dalam kehidupannya, akan selalu merendah ya. Tidak, mungkin pekerjaan itu sebenarnya kan sebuah beban yang harus kita tuntaskan gitu. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak beban yang harus kita tanggung. Oke. Jadi kalaupun seandainya kita dikasih dengan posisi ini, itu adalah beban, bukan sesuatu yang membanggakan kalau menurut saya ya gitu. Karena beban tugas itu kan berada di pundak kita. Gitu. Jadi kita jalani aja hidup ini. Apa yang dibebankan kepada kita, itulah yang kita hadapi. Itu yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau beban berarti berat ya? Ya berat. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Oke, berbeda dengan teman saya, salah seorang teman saya di luar negeri sana. Karena 2024 sudah dekat ya, dia akan mencalonkan menjadi kepala daerah. Baginya hidup itu nggak ada beban. Dia bisa semuanya dengan janji-janjinya kepada masyarakat. Dia bisa ini, bisa itu, beda dengan Uni ya. Ya mungkin tergantung kepada pribadinya masing-masing ya. Menurut mungkin hidup ini butuh tujuan. Ya pasti. Kemana kita akan menuju? Kemana kita akan berlabuh ya? Kemana kita akan berlabuh? Kalau untuk saat ini saya hanya menginginkan ketenangan, kedamaian dan merasa bermanfaat aja bagi sesama, itu udah cukup. Oke. Nah, semakin banyak kita berkoar-koar untuk janji ini janji itu, semakin banyak lah yang harus dituntut kepada diri. Apa kita sanggup? Iya. Karena yang dipegang dari manusia ya itu kan janji. Iya, bukan talinya ya? Bukan talinya, karena manusia tak punya tali ya. Ketika satu janji tidak dipenuhi, apakah masyarakat lain juga masih percaya kepada kita? Oke, nah itu makanya kepada teman-teman saya yang di luar negeri sana yang akan mencaleg atau menjadi calon kepala daerah, jangan banyak janji-janji ya. Kalau di Indonesia nggak ada calon legislatif atau calon kepala daerah yang janji-janji, nggak ada. Di sana di Kongo sana. Menurut saya masyarakat sekarang mungkin udah cerdas ya. Cerdas memilih ya. Cerdas memilih karena kita sendiri kan bisa tahu orang ini bagaimana, kapasitasnya seperti apa, tulus atau tidak, itu mungkin masyarakat sudah bisa memahami. Iya. Orang-orang yang ingin mencaleg ya. Oke, ya. Semoga untuk ke depan terpilihlah caleg-caleg yang berjuang untuk masyarakat. Dan berjuang untuk Pamsimas ya. Berjuang untuk ya. Karena masih banyak jorong-jorong di 50 kota yang juga mendapatkan dana pokir dari dewan-dewan ini gitu. Oke. Nah, pokoknya yang berpihak kepada rakyat. Oke, Uni, kita kembali ke Pamsimas ya. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Itu sebenarnya ya artinya ya. Sudah sampai sekarang dari tahun 2008 ya. Ya, dari 2008. Sudah berarti hampir 14 tahun ya. Uni berkecimpung sejak tahun akhir 2015. Berarti hampir 6 tahun. Sudah ada 3 periode ya, Pamsimas 1, Pamsimas 2 dan Pamsimas 3. Pamsimas 3 itu dari tahun 2016. 2016 ya. Sejauh ini apa yang Uni terlihat dari Pamsimas itu? Mungkin kelebihannya aja lah dulu. Menurut Uni Pamsimas itu apa sih kelebihan? Kelebihannya program ini adalah keberlanjutannya ya. Karena kebanyakan program sudah dibangun, selesai diserah terima kayak udah selesai. Ya, kalau udah habis RAB-nya udah habis. Berarti udah sukses kan? Ya. Tetapi Pamsimas
suksesnya itu di keberlanjutannya, berlanjut tidak, bagaimana dengan iurannya, bagaimana dengan pemeliharaannya. Oke. Program ini tidak berhenti ketika sudah selesai, tapi baru dimulai ketika sudah selesai. Nah, itu kan kelebihannya. Kekurangannya sejauh ini, menurut Uni ada nggak di Pamsimas itu sendiri? Mungkin saja ketika kita sudah mengajukan bahwa di tempat ini perlu air, sementara dari orang-orang Pamsimas di atas, oh ini belum cocok ini. Ada nggak seperti itu? Sejauh ini yang diusulkan masih bisa diterima ya. Bisa terrealisasi ya? Terrealisasi karena sebelum diajukan sendiri kita sudah menseleksi jorong-jorong yang penseleksian itu kan bertingkat. Oh ada? Ada awalnya di proposal sudah diseleksi, di rencana kerja RAB-nya sudah selesai juga masih diseleksi. Dari hasil seleksi lah itu jorong-jorong itu mendapatkan bantuan Pamsimas. Oke, nah ini lagi mungkin yang tidak ada di situ adalah ganti rugi lahan. Itu mungkin yang sering menjadi ya, apa perlunya ganti rugi lahan ini, pipanya sedikit kan? Misalnya untuk inteknya, untuk bak penampung air di intek. Ya kan berapa meter cuma. Ya, dan di bak penampung reservoir. Memang ada masyarakat yang minta ganti rugi selama ini? Kalau untuk ganti rugi tidak ada. Tidak ada. Tapi ganti sebelum ada, ya? menyerahkan, mungkin butuh sosialisasi atau pendekatan. Yeah. Kalau program ini untuk masyarakat, mungkin mereka menganggap itu seperti PDAM ya. Yeah. Uang yang dikumpulkan dari masyarakat ini tidak kembali ke masyarakat. Oke. Tapi selama ini, sejauh ini masih masyarakat menerima ya, lahannya terambil sedikit tanpa minta ganti rugi. Alhamdulillah ya. Karena di program Pamsimas tidak ada menyediakan ganti rugi. Tidak ada menyediakan ganti rugi. Ya, murni dari inisiatif masyarakat untuk berbagi dengan masyarakat. Untuk masyarakat berbagi dengan masyarakat ya. Ya, untuk apa kita ganti rugi, dan ini kan untuk masyarakat. Iurannya aja 4% cuman. 16% dari iuran tenaga ya, gotong royong. Sisanya dari pemerintah, baik dari nagari maupun sampai ke atas sana ya. Oke, Uni, terakhir ini, karena waktu juga ya, sebenarnya asik banget ngobrol sama Uni. Tapi sayang Uni tidak menjaga jarak ya, jaga kata-kata ya. Waduh, padahal nggak mencalek juga nanti 2024. Oke, Uni. Insya Allah saya mungkin orang lulusan politik yang tidak tertarik terjun ke politik. Untuk saat ini. Untuk saat ini ya, oke. Uni, terakhir, harapan terbesar Uni untuk Pamsimas ini apa sih sebenarnya? Mimpi-mimpi Uni untuk Pamsimas ini dulu lah. Nantilah untuk masyarakat, untuk Pamsimas dulu. Untuk Pamsimas, sebenarnya program ini akan berakhir akhir tahun ini. Tidak ada kelanjutan setelah itu? Mungkin akan ada, tapi masih dirembukan mungkin di tingkat atas. Sebagai pelaku fasilitator, kami juga belum tahu itu programnya nanti seperti apa. Oke, bentar. Akan berakhir di bulan Desember ini? Ya. Kenapa berakhir? Apakah program mereka selama ini, Uni dan Pamsimas, sudah mencapai target atau gimana? Atau kehabisan dana? Ini bisa jadi kan? Ada dua kemungkinan kan? Pertama mungkin habis anggaran. Yang kedua juga mungkin target sudah tercapai dari, misalnya dari 70% ternyata 69%. Ini alasannya kenapa yang Uni tahu? Kalau target, mungkin target capaian itu belum mencapai target ya. Tapi untuk mungkin program ini kan memiliki batas waktu tertentu. Oke ya. Mungkin batas waktunya telah habis dan untuk dievaluasi dan dilanjutkan dengan program yang senada atau senama di tahun berikutnya. Tapi seperti apakah programnya kita tunggu bersama. Oke. Seandainya itu masih ada, Uni masih mau berkecimpung di dunia seperti itu, atau pensiun dulu, break dulu? Itu pertanyaan sangat sulit ya. Harus dijawab, di sini harus dijawab. Kita lihat nanti jika program itu sudah ada. Kita lihat nanti. Seandainya ada dua kemungkinan, Pamsimas tetap dilanjut, kemudian Uni terpilih menjadi diplomat, Uni pilih mana?
Oh, untuk menjadi diplomat mungkin tidak mungkin lagi ya. Tidak mungkin lagi ya? Ya. Kenapa tidak mungkin ini? Oke, kita Oke, harapan Uni kepada masyarakat mungkin ada. Semoga sarana Pamsimas yang telah terbangun di setiap jorong dijaga dengan baik, pemeliharaannya, dan apapun permasalahan yang ada di masyarakat selesaikanlah dengan baik, karena setiap permasalahan tidak mungkin tanpa solusi kalau kita mau duduk bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Yang telah terbangun jaga dengan baik. Ini adalah aset jorong itu sendiri, seperti modal untuk menambah pekerjaan bagi masyarakatnya, untuk lebih membuat lingkungan dan sanitasi lebih baik. Pamsimas itu ada karena masyarakat. Pamsimas ada karena masyarakat membutuhkan ya. Oke. Terima kasih Uni sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mungkin lain waktu dan kesempatan kalau Uni masih bersedia, bolehlah kita undang lagi ya. Amin. Amin ya. Jangan bila Uni belum pantas diundang yuk. Padahal Uni yang lah sebenarnya orang yang sangat pantas diundang. Dengan segitu banyaknya prestasi yang telah diberikan untuk masyarakat. Menurut itu bukan prestasi ya. Itu adalah tugas. Oke, itu adalah tugas ya. Saya dapat kata kuncinya. Itu adalah tugas untuk jawab ya. Oke. Cukup sekian Uni ya. Oke, pemirsa Otaki. Cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Terima kasih sudah menonton dari bincang-bincang kita bersama narasumber Uni Uriati Zulkifli, salah seorang pendamping atau fasilitator Pamsimas yang baru kemarin hari Kamis menjadi narasumber di Jakarta sana dan juga pernah diundang di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada 3014 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau ini. Setiap pekerjaan itu adalah tugas dan tanggung jawab, bukan sebuah prestasi. Betul nih ya. Itu menurut saya sih yang saya kesimpulkan dari Uni. Ya, prestasinya itu adalah antara kita dan Allah saja. Antara kita dan Allah saja ya. Prestasi itu antara kita dan Allah saja ya. Jadi intinya benang merahnya jangan jumawa ya dengan apa yang telah kita dapatkan ya. Prestasi hari ini bisa jadi sesuatu yang tidak berarti esok hari. Bisa jadi bumerang besok. Ya. Karena itu dari orang lain itu menganggap prestasi. Di sudut pandang lain itu bukan sebuah prestasi. Ya biasa saja mungkin ya. Jadi selama kita hidup di dunia ini ya biasa-biasa saja lah. Biasa-biasa saja ya. Mau gagal, mau dianggap lebih. Bisa saja. Kita kembali ke kodrat kita sebagai manusia ya. Oke, ini menarik. Sekali lagi cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para pendamping Pamsimas agar kita tahu tujuan Pamsimas itu apa. Hanya 4% yang diminta oleh Pamsimas sebagai tunai untuk kelancaran sanitasi air itu. Jangan banyak ngeyel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.